Hai boloku, Assalamualaikum. Ketemu lagi dalam kisah kasus. Warga di sekitar Sungai Wonoyobo, Klero, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang seketika gempar ketika seorang nelayan menemukan kantong plastik yang ternyata berisi tubuh seseorang yang tak utuh lagi, yaitu pada Minggu 24 Juli 2022. Setelah dilakukan penyisiran dan penyelidikan, petugas dibantu warga akhirnya menemukan kartu ATM yang akhirnya menjadi petunjuk identitas pemilik tubuh yang ditemukan warga tersebut. Dia adalah Kholidatun Nikmah, wanita cantik berusia 24 tahun, warga desa Cibunar, RT 1 RW 2, Kelurahan Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Nikmah yang telah 2 tahun ditinggal suaminya bekerja di Taiwan ini merupakan pekerja di salah satu pabrik di Ungaran, Kabupaten Semarang. Tanpa diketahui keluarganya, ternyata Nikmah diam-diam tinggal di sebuah kamar kos di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 30, Bergas, Kabupaten Semarang bersama seorang pria bernama Imam Sobari yang berusia 32 tahun sejak bulan Mei 2022. Imam ternyata berasal dari kampung yang sama dengan Nikmah, yang berarti mereka ini masih bertetangga di kampung. Lalu, ada hubungan apa antara Nikmah dan Imam ini? Kenapa mereka bisa tinggal dalam satu kamar kos? Imam dan Nikmah ternyata pernah menjalin asmara sejak tahun 2015. Imam dan Nikmah ternyata mulai menjalin asmara sejak tahun 2015 saat Nikmah masih duduk di bangku SMP ketika itu. Mereka berpacaran hingga kebablasan yang membuat Nikmah mengandung anak dari Imam Sobari dan melahirkannya. Orang tua Nikmah yang tidak terima lalu melaporkan Imam kepada pihak berwajib atas tuduhan bahwa Imam telah meruda paksa Nikmah yang masih di bawah umur saat itu. Hingga Imam akhirnya divonis 10 tahun kurungan sejak 2016. Namun, karena mendapatkan remisi, Imam hanya menjalani 6 tahun kurungan saja dan telah dibebaskan sejak Desember 2021 lalu. Sekeluarnya Imam dari tahanan, dia sempat datang berkunjung ke rumah Nikmah, mantan kekasihnya yang juga ibu dari anaknya. Keluarga Nikmah bersikap cukup baik kepada Imam kala itu. Namun, orang tua Nikmah mengatakan pada Imam bahwa Nikmah sudah menikah dengan pria lain sejak 2 tahun lalu. Dan suami Nikmah sedang bekerja di Taiwan sebagai ABK. Lebih lanjut, keluarga Nikmah menuturkan kepada Imam bahwa Nikmah tidak ada di rumah karena telah bekerja di Semarang. Tak disangka, Imam Sobari merasa sakit hati tatkala mendengar wanita yang dicintainya telah menikah dengan orang lain. Imam yang masih menginginkan Nikmah menjadi miliknya, lalu pergi ke Semarang untuk mencari Nikmah dan bermaksud ingin mengajaknya kembali menjalin hubungan. Imam yakin Nikmah pun masih mencintainya. Bak Gayung bersambut, Imam berhasil menemui Nikmah pun berhasil merayu dan meyakinkannya untuk kembali bersama. Mereka lalu mencari tempat indekos dan mengatakan pada pemilik tempat kos bahwa mereka adalah pasangan suami istri dengan cara Imam memalsukan surat nikah dengan Nikmah. Akhirnya, mereka berdua tinggal di sebuah kamar kos di Jalan Soekarno-Hatta di Bergas, Semarang. Hingga pada Sabtu tanggal 16 Juli 2022, Nikmah yang rupanya sudah tak tahan lagi dengan Imam yang kerjaannya setiap hari hanya makan tidur di kamar kos mereka, akhirnya mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan Imam. "Kapan kamu akan kerja? Setiap hari kerjaanmu hanya makan tidur dan merokok saja. Aku bosan lihatnya," ucap Nikmah pada Imam. Imam yang tersulut emosi atas ucapan Nikmah lalu membuat wanita yang katanya dicintainya itu kesulitan bernafas hingga meninggal dunia. Melihat Nikmah yang tak lagi bergerak, Imam kebingungan lalu membawa Nikmah ke kamar mandi yang ada di kamar kos mereka agar tak dicurigai penghuni kos lainnya.
Hingga keesokan harinya, Minggu 17 Juli 2022, Imam memiliki inisiatif untuk membaginya menjadi beberapa bagian agar mudah dia membuangnya. Namun, rupanya Imam sempat mengalami kesulitan melakukan hal itu, lantaran alat yang digunakannya adalah sajam yang telah berkarat. Sampai akhirnya, Imam harus melakukan itu hingga 3 hari berturut-turut, terhitung sejak hari Minggu tanggal 17 Juli hingga Selasa tanggal 19 Juli. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam 7 kantong plastik untuk kemudian dia buang di beberapa lokasi. Di antaranya, di lahan sebelah pabrik PT Starwick Tegal Panas, Sungai Kretek, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Sungai Wonoyobo, Bergas, dan di Sungai Samping Cimori, Bergas. Minggu 24 April 2022, barulah warga di sekitar Sungai Wonoyobo, Ungaran Timur geger setelah ditemukan bagian tubuh seseorang. Dan semua mulai menemukan titik terangnya ketika para petugas dan warga menemukan kartu ATM yang ditemukan di sekitar lokasi. Berdasarkan penyelidikan, kartu ATM itu ternyata adalah milik Khodidatul Nikmah yang akhirnya diketahui cocok dengan identitas sesosok tubuh yang ditemukan menjadi beberapa bagian di sekitar Ungaran. Setelah itu, Imam yang sempat mengambil uang dan perhiasan milik Nikmah lalu pergi menjual perhiasan itu. Kemudian dia pulang menuju ke Tegal dan sempat menemui ayah Nikmah. Imam sempat menitipkan uang untuk anaknya kepada ayah Nikmah. Lalu, Imam pergi menuju stasiun Tegal untuk naik kereta api dengan tujuan Tulungagung, Jawa Timur. Beruntungnya, belum sampai tujuan, Imam Sobari berhasil diringkus petugas saat sampai di stasiun Kutoarjo, Purworejo pada Minggu 24 Juli 2022, hari yang sama saat Nikmah ditemukan. Yang mengerikan dari kisah ini, adanya penuturan dari beberapa penghuni kos bahwa saat hari kejadian, rekan-rekan satu kosan sempat mengeluhkan aroma air dari keran kamar mandi berbau seperti aroma anyir. Padahal pasokan air di indekos tersebut berasal dari sumur yang berarti terbilang tidak berhubungan dengan adanya peristiwa kasus tersebut. Sampai-sampai beberapa orang melapor ke ibu kos terkait air tersebut. Bahkan mangkok dan barang lainnya yang sebelumnya sudah dicuci pakai air itu masih berbau seperti ada aroma anyir yang tidak hilang-hilang atau masih saja membekas. Padahal waktu itu mereka semua belum tahu adanya kejadian yang menimpa Nikmah. Masih menurut keterangan penghuni kos, selama 3 hari adanya peristiwa itu, Imam jarang tampak keluar kamar. Kamar mereka selalu tampak tertutup dan sepi, dan tidak ada tingkah yang mencurigakan dari Imam. Dan sejak gemparnya peristiwa yang menimpa Nikmah, salah satu imbasnya adalah banyak penghuni kos yang memilih pindah kos meskipun masa kos mereka belum habis. Imam Sobari akhirnya dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukmat atau seumur hidup atau setidaknya 20 tahun kurungan. Nah boloku, begitulah kisah mengerikan yang terjadi di tahun ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kisah kali ini? Terima kasih yang sudah nyimak. Jaga diri kalian. See you. Wassalamualaikum.